wabarakatuh, anak ibu guru. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, anak ibu guru dalam keadaan sehat semua ya. Baiklah, oh ya, hari ini ibu guru mau bercerita tentang pelangi. Siapa yang tahu apa itu pelangi? Wah, pasti banyak yang tahu. Pelangi itu cahaya yang ada pas setelah hujan turun, kemudian matahari muncul. Nah, biasanya warnanya banyak, ada 7 warna seperti merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Tetapi anak ibu guru cuma ada 3 ya yang kita sering dengar nyanyi pelangi-pelangi itu. Pelangi-pelangi alangkah indahmu, merah, kuning, hijau. Nah, sebenarnya warna pelangi itu ada 7 macam. Tapi yang terang kelihatannya hanya 3. Baiklah, ibu guru mau memulaikan ceritanya. Baik, cerita ini tentang asal usul pelangi. Tapi cerita ini sebenarnya bukan sebenarnya yang terjadi ya, hanya cerita dongeng saja. Baiklah, pada zaman dahulu tinggallah 7 orang anak perempuan dengan seorang ayahnya ayahnya seorang kepala desa. 7 anak perempuan ini punya nama yang unik, nama-nama warna. Yang pertama sulungnya bernama merah, kedua jingga, kemudian kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Ada 7 macam kan? Nah, mereka ini cantik-cantik sekali, tetapi mereka tidak sombong. Mereka juga sangat baik kepada dengan masyarakat yang ada di desa itu. Dengan warga yang ada di desa itu, mereka ramah sekali, tidak sombong, dan selalu ingin membantu orang-orang yang ada di sekitarnya. Nah, pada suatu ketika di desa mereka dilanda kekeringan. Hujan tidak turun, tanaman-tanaman yang tadinya seperti sayuran, padi, buah-buahan, semuanya mati. Gak ada yang bisa tumbuh karena tidak ada air. Kepala desa, ayahnya dari 7 putri ini sangat bingung. 7 putrinya pun juga sedih melihat rakyatnya, melihat warganya, masyarakat yang ada di desa itu menjadi muram karena tidak ada yang bisa dibakar lagi. Kemarau yang panjang sudah melanda desa mereka. Nah, pada suatu hari ke-7 putri kepala desa ini rapat. Mereka berbicara atau berbincang-bincang. Anaknya yang sulung berkata, "Adik-adik, apakah kalian tahu bagaimana caranya kalau kita ingin membantu desa ini? Aku sangat sedih melihat desa ini kekeringan, masyarakat banyak yang kelaparan." Terus si hijau menjawab, "Iya kak, aku juga sedih sekali. Gimana ya caranya kita menolong desa ini? Nanti kita cari cara yang lain aja," kata si kuning. Udahlah, sekarang sebaiknya kita tidur." Nah, tidurlah ke-7 putri kepala desa ini. Pada malam itu juga si merah bermimpi ketemu dengan seorang laki-laki. Dalam mimpinya itu, laki-laki itu berkata kepada si merah, "Hai merah, kamu ingin membantu desa ini bukan? Kalau kamu dan adik-adikmu mau membantu desa ini, kamu harus menceburkan diri atau menerjunkan diri ke dalam api unggun yang besar." Si merah kaget, kenapa harus seperti itu? Ya, cuma itu jalan satu-satunya agar desa ini kembali bersemi, hujan turun kembali, bunga-bunga tumbuh lagi. Kalau kamu mau melakukannya, maka desa ini akan subur kembali. Tapi kalau kamu dan adik-adikmu tidak mau, desa ini akan tetap kekeringan. Akhirnya si merah kaget, terus terbangun dari mimpinya. Aku tadi mimpi atau petunjuk ya? Tapi kok harus jemurin diri ke dalam api unggun? Terus keesokan harinya pada pagi hari, merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu mengadakan pertemuan. Mereka berbincang-bincang
Dan si merah mengutarakan mimpinya. Adik-adik, semalam aku bermimpi datangi seorang laki-laki, dan laki-laki itu menyuruh kita ceburkan diri ke dalam api unggun. Nah, nanti setelah api itu membakar kita, maka akan turun hujan. Nah, maka adik-adiknya yang lain pun menjawab, si biru sama si ungu, "Kakak, kalau memang itu yang harus kita lakukan, membuat desa ini menjadi subur kembali, gak apa-apa kak," katanya. Ternyata adik-adiknya setuju dengan apa yang dimimpikan oleh si merah. Mereka pun tidak ada yang membantah. Mereka sangat baik-baik sekali sehingga ingin membantu desa itu. Nah, akhirnya mereka mengumpulkan warga, kepala desa juga mengumpulkan warga. Ayahnya tidak tahu apa yang mereka rencanakan, tetapi ayah cuma tahu si merah sama adik-adiknya menyuruh membuat api unggun yang besar. Setelah api unggun yang besar itu membakar kayu yang sudah api unggunnya besar sekali kan. Semua masyarakat berkumpul di situ. Kemudian tiba-tiba si merah menceburkan diri duluan ke dalam api unggun itu. Kemudian disusul oleh jingga, kemudian lagi kuning, kemudian hijau, kemudian si biru, si nila, dan si ungu. Akhirnya terbakar mereka 7 orang putri kepala desa ini. Dan setelah apinya padam, menakjubkan sekali anak-anak, maka turun hujan secara serentak. Desa itu diturunin hujan, kemudian timbul bunga-bunga yang tadi layu-layu jadi bermekaran. Akhirnya kepala desa yang tadi merasa sedih kenapa anaknya mau menceburkan diri ke dalam api unggun, merasa, oh berarti anak-anakku rela berkorban untuk rakyatku, untuk warga-wargaku yang sedang kelaparan dan desa ini yang sedang kekeringan. Nah, semua warga itu melihat kejadian setelah apinya padam, hujannya turun dan berhenti, timbullah warna yang ada di atas api unggun itu. Ada warna merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Semua warna itu